Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Ade belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Mat juga mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pak Made ingin melanjutkan peta materi dan soal pembiasaan cahaya tapi khusus pada prisma dan kaca pelan paralel. Materi ini pemberi sajikan untuk memudahkan mengingat kembali materi-materi yang banyak dalam waktu singkat dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Adik-adik lanjutkan menyimak peta materi pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya sebelumnya telah dibahas mulai dari kiri atas Newton arah jarum jam, di mana yang bagian bawah telah dibahas. Untuk kali ini hanya membahas bagian di atas, yaitu hukum Snellius, kemudian sudut deviasi, dan pergeseran cahaya. Mari kita simak penjelasan soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Cahaya merambat dari udara panjang gelombang 500 nanometer masuk ke intan dengan indeks bias 2,4. Berapa kecepatan cahaya di intan dan panjang gelombang cahaya tersebut? Ketahui laju cahaya C 3 kali 10,8 meter per sekon. Indeks bias udara itu 1, N2 2,4, lambda 1 500 nanometer. Ditanyakan Pi berapa, Pi lambda 2 berapa. Dari peta materi, hubungan indeks bias dengan kecepatan N2 per N1 sama dengan P1 per P2. Masuk angkanya. Nomor A, 2,4 per 1 sama dengan 3 kali 98 per P2. Sehingga kalikan silang, P2 sama dengan 3 kali 98 per 2,4, hasilnya 1,25, 10,8 meter per sekon. Nomor B, hubungan indeks bias dengan panjang gelombang N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Lihat yang kanan bawah, tengah-tengah, 2,4 per 1 sama dengan 500 nanometer per lambda 2. Lambda 2 sama dengan 500 nanometer per 2,4, hasilnya 208,33 nanometer. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Di sini hanya penelitian mengalihkan silang. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Saya datang dari udara masuk ke medium sub X dengan sudut datang 60 derajat dan dibiaskan dengan sudut 30 derajat. Berapa besar indeks bias medium X dan kecepatan cahaya di medium tersebut? Diketahui I 60 derajat, R 30 derajat, N1 1, P1 3,8 meter per sekon. Kita tanyakan N2, B, P2 berapa? Jawab nomor A dari peta materi, N2 per N1 sama dengan sin I per sin R. Masukkan angkanya. N2 per N1 sama dengan sin 60 per sin 30. Ingat, sin 60 itu setengah 3, sin 30 itu setengah, sehingga N2 sama dengan setengah akar 3 per setengah. Coret setengahnya, hasilnya adalah akar 3. Nomor B, akar 3 per 1 sama dengan 3 kali 98 meter per sekon per P2. Kalikan silang, P2 sama dengan 3 kali 98 meter per sekon per akar 3. Hasilnya akar 3 10,8 meter per sekon. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Sebuah prisma dari bahan dengan indeks bias akar 3. Besar sudut deviasi minimum sama dengan sudut puncak prisma. Berapa besar sudut puncak prisma tersebut? Kita lihat yang diketahui. NM sama dengan 1. Indeks bias prisma akar 3. Deviasi minimum sama dengan beta atau sudut pembias. Ditanya beta sudut puncak sudut pembias. Jawab dari peta materi, N prisma per N medium sama dengan sin deviasi minimum plus beta per 2 per sin beta per 2. Masukkan angkanya. Dari pertama, akar 3 per 1 sama dengan sin beta per 2 per 2 per sin beta per 2 sama dengan sin beta per sin beta per 2. Ingat, dari sin 2 beta dapat disamakan menjadi 2 sin beta cos beta. Sehingga lihat yang kanan atas, akar 3 sama dengan 2 sin beta per 2 cos beta per 2 per sin beta per 2. Coret beta per 2-nya. Sin beta per 2
Sehingga cos beta per 2 sama dengan setengah akar 3. Ingat, setengah akar 3 itulah cos 30. Sehingga beta per 2 sama dengan 30. Sehingga beta sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Jadi begitu, adik-adik tidak sulit. Mari kita simak soal yang lain lagi. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak tipe soal yang lain. Jika seperti cahaya melewati sebuah prisma sama sisi yang sudut datang masing-masing sebesar 70% sudut pembias prisma. Berapa sudut deviasi minimumnya? Dari yang ada diketahui beta sama dengan 60 derajat karena sama sisi. I sama dengan 7% dari beta sama dengan 0,7 kali 60 derajat sama dengan 42 derajat. Ditanyakan deviasi minimum berapa? Jawab dari pertama dari dm sama dengan I plus R asen min beta. Masuk angkanya? 42 derajat tambah 40 derajat kurang 60 derajat sama dengan 84 derajat kurang 60, hasilnya 24 derajat. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Diketahui sudut deviasi minimum pada prisma kaca sama sisi delta M 30 derajat. Berapa indeks prisma tersebut? Diketahui dari yang ada beta 60 derajat, delta M 30 derajat. Ditanyakan indeks prisma NP sama dengan berapa? Jawab, prisma dianggap berada di udara. Dari pertama dari NP per NM sama dengan sin B delta M plus beta per 2 per sin beta per 2. Maksud angkanya NP per 1 sama dengan sin 30 tambah 60 per 2 per sin 60 per 2 sama dengan, lihat yang kanan atas, NP sama dengan sin 45 derajat per sin 30 derajat. Ingat, yang baris bawah, NP sama dengan sin 45 per sin 30 sama dengan setengah akar 2 per setengah. Coret setengahnya, hasilnya akar 2 atau 1,414. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal yang lain. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal berikut. Sebuah prisma dengan sudut pembias 12 derajat dengan nilai bias 1,52. Bila sebuah cahaya monochromatis mengenai bidang pembias prisma tersebut, berapa besar sudut deviasi minimumnya? A. Di udara, B. Di air, ini 1,3. Ketahui beta 12 derajat, NP 1,52. Ditanya delta M untuk NM 91, B delta M untuk NM sama dengan 1,33. Kita jawab, klik tambah dari yang A. Delta M sama dengan NP per N medium kurang 1 kali beta, maksudnya angkanya 1,52 per 1 min 1 kali 12 derajat. Jadi diperoleh deviasi minimum di udara 6,24 derajat. Nomor B, untuk di air, ya, yang terakhir, delta M sama dengan N prisma per N medium kurang 1 kali beta, sama dengan 1,52 per 1,33 min 1 kali 20 derajat. Sedangkan diperoleh sudut deviasi minimum di air, yaitu 1,71 derajat. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal yang terakhir. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita menyimak soal yang terakhir. Saya datang pada salah satu sisi kaca pelan paralel dengan sudut 60 derajat, tebal kaca 0,1 meter, indeks biasnya 1,7. Berapa besar pergeseran cahaya antara yang datang dengan yang meninggalkan kaca pelan paralel? Berita yang ada diketahui, lihat yang kanan atas, N1 sama 1, I 60 derajat, N2 1,7, D 0,1 meter, ditanyakan T. Nah, dalam hal ini kita cari dulu sudut biasnya menggunakan hukum Snellius. N1 sin I sama dengan N2 sin R, masukkan angkanya. 1 sin 60 sama dengan 1,7 sin R. Sehingga sin R sama dengan setengah akar 3 per 1,7 sama dengan setengah, sehingga R-nya sin setengah adalah 30 derajat, sehingga R 30 derajat. Ingat dari pertama dari rumus pergeseran cahaya, T sama dengan D sin I min R per cos R, masuk angkanya 0,1 meter kali sin 60 kurang 30 per cos 30.
Jadi, lihat baris yang kedua, masukkan angkanya. 0,1 meter kali setengah per setengah kali 3, coret setengahnya. Diperoleh 0,1 meter per akar 3. Sedangkan diperoleh pergeseran cahayanya T sama dengan 0,057 meter. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit mengenai pembiasan secara umum maupun pada prisma dan kaca peran paralel. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.